manusia keparat yang tidak tahu diri. Hari ini, terimalah mampus di tanganku. Bentak Mahesa Birawa seraya angkat lengan kirinya untuk menangkis pukulan lawan. Dua lengan beradu dengan keras, Ranawulan terpelanting ke belakang. Sedang Mahesa Birawa hanya terjajar beberapa langkah saja. Lengan Ranawulan yang beradu dengan lengan Mahesa Birawa kelihatan kemerahan dan perih. Laki-laki ini menggigit bibirnya menahan sakit. Dia maklum bahwa tenaga dalamnya lebih rendah dari lawan. Karena itu, dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah sampai ke puncaknya, Ranawulan tidak lebih didaya dari Jaratkansa. Sementara itu, di langkan rumah terdengar jeritan-jeritan suci pada kedua orang yang sedang berkelahi itu. Suranyali, Kakang Rana, hentikanlah perkelahian ini, hentikanlah. Suci tidak pernah tahu kalau Suranyali telah berganti nama menjadi Mahesa Birawa, dan dia berteriak lagi. Kalian berdua tidak mempunyai permusuhan, mengapa mesti berkelahi? Suci, masuklah ke dalam. Teriak Ranawulan kepada istrinya. Saat itu dia harus jungkir balik di udara mengelakkan pukulan lawannya. Di pihak Mahesa Birawa sudah barang tentu tiada niat sama sekali untuk menghentikan perkelahian. Bahkan teriakan-teriakan Suci tadi mendorongnya untuk lebih cepat menamatkan riwayat Ranawulan. Dalam sekejapan saja kedua orang itu telah bertempur 8 jurus, dan kelihatanlah dengan nyata betapa Ranawulan terdesak dengan hebat. Pukulan-pukulan pemutus lawan mengurungnya dari berbagai jurusan. Dengan membentak keras serta mempercepat gerakannya dan mengandalkan ilmu meringankan tubuh, Ranawulan berusaha keluar dari kurungan pukulan lawan. Namun percuma saja, tubuh Mahesa Birawa laksana bayang-bayang, bergerak cepat sekali, dan pada jurus ke-10 satu hantaman sisi kiri yang keras sekali menyambar rusuk kanan Ranawulan. Ranawulan merintih tertahan, mukanya kelihatan pucat kebiruan. Dia tahu sekurang-kurangnya 2 dari tulang iganya telah patah dan tubuhnya di bagian dalam terluka hebat. Untuk beberapa lama dia berdiri limbung dengan pemandangan mata berkunang-kunang. Sebentar lagi, Ranawulan. Sebentar lagi ajalmu akan sampai. Lebih bagus cepat-cepat kau minta tobat pada Tuhanmu sebelum mampus. Mulut Ranawulan komat kamit membaca mantra. Rahang-rahangnya menggembung. Kedua tangannya terpentang ke depan. Dia siap-siap untuk melancarkan pukulan tangan kosong yang dahsyat. Di lain pihak, Mahesa Birawa berdiri laksana tugu. Kedua kakinya tenggelam 1 senti ke dalam tanah. Tenaga dalamnya dialirkan ke segenap bagian tubuh untuk menghadapi serangan lawan. Tiba-tiba jeritan sedahsyat angin puting beliung keluar dari mulut Ranawulan. Kedua tangannya bergerak susul menyusul, dan gelombang angin panas menderu ke arah Mahesa Birawa yang diserang memuntah dahsyat dan lompat 3 tombak ke udara. Begitu angin panas menggebu di bawah kakinya membakar hangus pohon-pohon di belakangnya, maka Mahesa Birawa segera memuki ke bawah laksana seekor elang. Pukulan angin panas yang dilakukan oleh Ranawulan membutuhkan pemusatan tenaga dan pikiran yang besar. Beberapa detik sesudah dia melancarkan pukulan tersebut, keadaan dirinya masih terbungkus oleh pemusatan pikiran itu, sehingga pada saat lawannya menukik dari atas, dia terlambat menyingkir. Untuk kedua kalinya, Ranawulan harus menerima hantaman lawan. Kali ini badannya hampir terjungkal ke tanah. Masih untung dia sempat menggulingkan diri, kalau tidak pasti tendangan kaki kanan Mahesa Birawa yang mengarah bawah perutnya menamatkan riwayatnya. Begitu bangun, karena tahu bahwa dia tak sanggup lagi menghadapi lawan dengan tangan kosong, maka Ranawulan segera cabut keris luk 7 dari balik pinggangnya. Tapi betapa terkejutnya Ranawulan ketika melihat ke depan, Mahesa Birawa berdiri dengan kedua kaki terpentang, tangan kiri lurus-lurus ke depan, tangan kanan diangkat tinggi-tinggi di belakang kepala, dan tangan itu sudah menjadi hijau oleh racun ilmu pukulan kelabang hijau. Suci yang telah melihat kedahsyatan pukulan kelabang hijau itu menjerit histeris. Sura, jangan! Hentikan perkelahian ini. Suranyali alias Mahesa Birawa sunggingkan senyum berbau maut. Kemudian dia berkata mengejek kepada Ranawulan. Jika kau punya 10 senjata, keluarkanlah sekaligus, Ranawulan. Hati Ranawulan tergetar hebat, keringat dingin membasahi badannya. Seperti halnya dengan Jaratkarsa, dia tak akan sanggup menghadapi kedahsyatan pukulan kelabang hijau tersebut. Tapi untuk lari menyelamatkan diri sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang yang berjiwa kesatria, tidak ada dalam kamus hidup Ranawulan. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup sebagai pengecut. Lagi pula dia sudah tahu benar bahwa lawan betul-betul menginginkan nyawanya. Karena itu Ranawulan ambil keputusan untuk mendahului menyerang. Dengan keris sakti di tangan, Ranawulan menerjang ke depan. Namun tetap sia-sia saja. Pada detik tubuhnya baru dalam setengah lompatan, tangan kanan Mahesa Birawa telah memukul ke depan. Suci menjerit, tubuh Ranawulan mencelat mental dan jatuh di tanah tanpa nyawa.
Sekujur kulit tubuhnya bahkan sampai-sampai kepada keris sakti yang saat itu masih tergenggam di tangannya menjadi hijau oleh racun ilmu pukulan kelabang hijau. Kakang Suci pun Rana! menjerit lagi lalu lari menubruk suaminya. Tapi Mahesa Birawa cepat meloncat ke depan dan mencekal perempuan itu. Kalau sampai Suci menyentuh tubuh suaminya yang mati hijau itu, maka dalam sekejap racun yang menyerap di tubuh Ranawalem akan mengalir ke tubuh Suci dan pastilah perempuan ini akan meregang nyawa pula. Lepaskan aku manusia terkutuk, biadab. Suci, sedikit saja kau menyentuh tubuh laki-laki itu, kau akan keracunan. Aku tidak takut, aku juga ingin mati. Kau masih terlalu muda untuk mati. Dan dengan sekali gerakan tangannya, maka Mahesa Birawa segera membopong Suci di bahunya. Karena perempuan itu masih meronta-ronta dan menjerit-jerit serta memukuli punggungnya, maka Mahesa Birawa segera menotok urat besar di pangkal leher Suci sehingga perempuan itu menjadi kejang kaku. Sambil melangkah ke kudanya, Mahesa Birawa memerintah kepada ketiga orang anak buahnya. Bakar rumah keparat itu, cepat. Kalingundil dan Krocowoti serta Majineng segera laksanakan perintah itu. Dalam sekejap mata, maka tenggelamlah rumah besar kepala kampung Jatiwalu itu dalam kobaran api. Senyum puas membayang di muka Mahesa Birawa. Bila sebagian dari rumah itu sudah musnah dimakan api, maka segera bersama anak buahnya ditinggalkannya tempat itu. Jeritan bayi yang baru berumur beberapa bulan terdengar melengking-lengking di antara kobaran lidah-lidah api yang membakar rumah. Bayi itu, oroknya Raden Rana. Aduh, kasihan. Kalau tidak lekas ditolong pasti mati. Teriak salah seorang di antara orang banyak yang berkerubung di halaman rumah kepala kampung. Tapi semua orang di situ hanya bisa berteriak dan berteriak. Mana mereka berani menghambur menyelamatkan bayi itu. Dan suara tangisan bayi semakin lama semakin kecil serta parau. Sementara nyala api mulai membakar tempat tidur di mana bayi itu terbaring. Pada saat suara tangisan bayi yang menyayat hati itu hampir tidak lagi kedengaran, pada saat orang banyak sudah tidak tahu lagi apa yang mesti mereka perbuat untuk menyelamatkan itu orok, maka pada saat itu pula, entah dari mana datangnya, kelihatan sesosok bayangan berkelebat dan lenyap masuk ke dalam kobaran api. Sesaat kemudian, sosok tubuh itu keluar lagi dan melesat ke halaman, lalu lenyap di jurusan timur. Demikian cepat dan sebatnya sosok tubuh itu bergerak sehingga tidak satu orang pun yang dapat melihat siapa adanya manusia tersebut, ataukah betul bisa memastikan bahwa sosok tubuh itu adalah sesungguhnya manusia, bukan setan atau dedemit. Jangankan untuk melihat wajahnya, untuk memastikan sosok tubuh itu laki-laki atau perempuan saja, tak satu orang pun yang bisa. Begitu cepat dia datang, begitu cepat dia lenyap. Hanya warna pakaian yang hitam saja yang bisa dilihat mata orang banyak saat itu. Dan hanya beberapa detik saja sesudah sosok tubuh itu lenyap, maka rumah Ranawalem yang terbakar itu runtuh ambruk dan lidah api menggelombang tinggi ke udara. Ketika Mahesa Birawa membuka pintu kamar dan membaringkan Suci di atas tempat tidur dan secara tak sengaja memandang ke dinding, maka meluncurlah seruan tertahan dari mulut laki-laki ini. Pada dinding papan kayu jati yang keras itu tertulis rangkaian kalimat yang berbunyi, "Apa yang kau lakukan hari ini akan kau terima balasannya pada 17 tahun mendatang."